Ya, kembali lagi di Forum Timnas. Kali ini gue akan membahas lanjutan mengenai tragedi yang sangat kelam ya dari Kanjuruhan ya, dimana baru jam 8 kalau nggak salah, jam 8 sekitar jam 8 malam tadi, eh, pihak kepolisian sudah mengumumkan 6 tersangka terkait dengan tragedi Kanjuruhan ya. Yaitu yang pertama ada Direktur PT Liga Baru atau PT LIB, yang kedua adalah Ketua Panitia Penyelenggara Laga Arema melawan Persebaya, yang ketiga adalah Security Officer, yang keempat adalah Kabak Koperasi Polres Malang, yang kelima adalah Danki 3 Brimob Polda Jawa Timur, dan yang keenam adalah Kasat Samapta Polres Malang. Jadi ada 3 pihak dari kepolisian, 1 officer, 1 panpel, dan juga Direktur PT Liga Indonesia Baru. Itu yang sementara diumumkan menjadi tersangka. Nah, dari 6 ini yang menarik, yang gue ingin bahas, gue tidak mau bahas dari sisi politik dan sebagainya, itu kalian bisa dengarkan yang lain. Gue tidak punya kapasitas untuk itu dan gue tidak mau membahas soal itu. Yang mau bahas adalah gue sebagai penonton sepak bola, gue melihat seperti apa tragedi ini dari sisi sepak bola. Ya, jadi ada yang menarik dari pernyataan polisi, di mana ya kami menetapkan Direktur PT Liga Indonesia Baru sebagai tersangka karena tidak adanya verifikasi terhadap Stadion Kanjuruhan. Nah, ini gue menarik melihat pernyataan ini karena apa ya? Sebagai suatu institusi, ya apalagi ini PT Liga, lu mau menyelenggarakan sebuah liga, apalagi liga nomor 1, liga terbesar dari sepak bola. Kita tahu sepak bola seperti apa di Indonesia, animonya seperti apa, besarnya seperti apa. Harus tentu saja memperhatikan regulasi, harus memperhatikan SOP yang jelas. Kalau lu mau, gue sering membuat, gue terlibat dalam organisasi dan membuat acara ini sering. Dan ketika lu mau membuat acara kayak gini, big event, harus ada persiapan yang jelas, yang matang. Nggak boleh setengah-setengah, apalagi secara kapasitas, dana dan sebagainya ini sangat besar, ya sangat besar. Lu harus memperhatikan dan verifikasi stadion. Menurut gua adalah satu hal yang sangat dasar dalam PT Liga, dalam sebuah liga itu akan bergulir. Ya, dan gue nggak ngerti hal seperti ini baru terungkap sekarang. Kalau ada kejadian seperti ini, berarti kalau tidak ada kejadian seperti ini tidak akan pernah terungkap yang namanya bahwa tidak ada verifikasi terhadap stadion yang dilakukan oleh PT LIB. Ini menurut gue sangat-sangat hal yang apa ya, kalau gue bilang memalukan, ya memalukan dari PT Liga kita, bahwa tidak ada verifikasi, hal yang sangat mendasar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau soal siapa yang salah, siapa tersangka dan bla bla bla, ayolah kita percaya kepada tim yang sudah dibentuk oleh negara, yaitu TGIPF, ya tim gabungan independen pencari fakta. Biarkan mereka yang mencari info, mencari fakta yang ada sebenarnya. Tugas kita adalah mengawal, tugas kita adalah terus memperhatikan ini jangan sampai hilang seperti sebelum-sebelumnya. Ketika ada 1-2 korban sebelumnya yang meninggal, 2 minggu hilang. Karena apa? Tidak ada yang mengawal. Begitu mudahnya hilang. Kali ini kita harus kawal. Usut sampai tuntas. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, bertanggung jawab itu dalam arti bukan gini. Banyak yang memperdebatkan siapa yang harus bertanggung jawab, siapa yang harus mundur. Banyak yang bilang PSSI, ketua PSSI harus mundur. Itu yang pertama. Gue menyikapinya adalah ya gue jujur tidak bilang bahwa hal itu benar juga, karena yang gue lihat di sini adalah bukan
masalah siapa yang menjadi ketua, siapa yang menjadi ketua PSSI, bukan. Tapi yang gue lihat adalah keseluruhan dari PSSI sendiri, keseluruhan dari Liga Indonesia. Kalau orang bilang PSSI bermasalah, semua orang itu sudah tahu. Nggak usah dibilangin, pasti ada masalah, pasti ada kekurangan. Itu sudah jelas dari bertahun-tahun. Ya, tapi gue melihat bukan hanya PSSI yang salah, bukan hanya PSSI yang menjadi biang kesalahan ini. Biang kesalahan ini adalah habit. Biang kesalahan ini adalah ujung dari proses sepak bola Indonesia yang memang amburadul, bisa gue katakan seperti itu, dari berbagai sektor. Ya, dari berbagai sektor kita sudah mengalami yang namanya kesalahan dalam penanganan. Kita tidak pernah kekurangan pemain, talenta muda itu tidak pernah kehilangan. Tapi kenapa kita sulit berprestasi bahkan di ASEAN, di strata paling kecil aja, sedangkan talenta kita jauh lebih banyak daripada bahkan negara-negara top Eropa langganan Piala Dunia. Tunggal, Italia, Inggris, Spanyol jauh lebih banyak kita. Kenapa kita tidak bisa berprestasi? Pasti ada yang salah. Yang salah di mana? Yang salah adalah sepak bola Indonesia. Jadi daripada kita memperdebatkan siapa yang harus mundur, ya, itu menurut gue, pertama kita tidak respect terhadap korban. Lebih baik kita calm down sekarang. Oke, kita bersatu, kita memberikan dukungan kepada korban. Ya, supporter semua bersatu, karena banyak juga kan akhirnya ya setelah tragedi ini supporter pada damai. Kenapa itu baru sekarang? Kenapa tunggu ada kejadian seperti ini baru itu terjadi? Ya, gue tidak gue tidak menyalahkan yang namanya rivalitas. Rivalitas itu pasti ada. Di luar negeri pun ada, di Eropa pun ada, di seluruh dunia pun ada. Tapi rivalitas yang seperti apa? Rivalitas yang saling membunuh, rivalitas yang saling melempar. Bahwa kita lihat di Liga Indonesia itu lazim orang tim away, tim rival, derby, itu naik barakuda. Apakah itu wajar untuk sepak bola Indonesia? Apakah itu wajar untuk sepak bola kita? Itu patut dipertanyakan. Yang kedua, revolusi benar-benar harus dilakukan. Bukan hanya untuk PSSI, tapi seluruh jenjang, seluruh aspek di dalam sepak bola Indonesia. Kalau lu suruh mundur ketua PSSI sendiri, oke, dia mundur terus diganti. Apa impact-nya? Apa impact-nya? Cuman ganti orang. Yang gue harapkan sebagai, gue bersyukur gue bukan sebagai salah satu supporter dari klub manapun di Indonesia. Karena gue belum melihat ada struktur, ada lingkungan yang sangat-sangat enak, yang sangat baik di Indonesia tentang sepak bola. Maka dari itu gue bersyukur gue bukan salah satu fans dari klub Indonesia. Yang harus, kalau gue melihat PSSI, ini harus revolusi secara besar-besaran. Tidak perlu hanya pergantian ketua yang menjadi fokus, tetapi bagaimana struktur, kalau perlu orang-orang lama yang menjadi biang kerok. Ya, biang kerok sepak bola Indonesia itu semua dibuang, semua disingkirkan. Itu yang harus pertama dilakukan. Yang kedua, Liga pun harus seperti itu. PT Liga pun harus juga dievaluasi. Yang ketiga adalah supporter. Gue tidak menyalahkan supporter pihak manapun, satu pihak ya dari supporter. Tapi bagaimana pengetahuan supporter, kadang kita sebagai supporter terlalu terbawa emosi, nggak ada masalah. Tapi bagaimana kita dapat mengendalikan emosi itu lebih penting. Ya, bahwa ya oke, dalam tragedi ini ada tindak kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Ya, mungkin para fans, para supporter juga menyangkal bahwa ya kami turun ke lapangan untuk menyemangati, kok bukan untuk membuat kerusuhan. Memang betul tujuannya untuk membuat menyemangati. Tapi kalau yang turun 10 orang, 12 orang, gue masih paham. Mungkin untuk menyemangati itu tidak dianggap sebagai suatu ancaman oleh polisi. Gue bukan membela polisi, tapi ini gue berpikir logika aja.
Tapi kalau yang turun sampai 3.000 orang, kira-kira itu dalam situasi akan aman-aman aja atau akan mengganggu ketertiban umum, ketertiban dalam pelaksanaan pertandingan. Memang sudah habis, tapi kan nggak suatu rangkaian apa ya, rangkaian pertandingan itu bukan cuma 90 menit, tapi bagaimana masuk ke lapangan, bagaimana keluar lapangan setelah pertandingan. Jadi kalau dibilang itu sudah selesai pertandingan, kok iya, gue paham. Tapi sebaiknya jangan gitu. Sebaiknya hal itu diminimalisir. Karena gue setelah ini gue baru nonton Mata Najwa yang sangat luar biasa di situ. Dari pihak supporter berkata bahwa ini adalah kebiasaan dari dulu. Ini adalah sebuah habit. Nah ini makanya gue bilang habit itu tidak selalu benar. Mungkin habit itu kita anggap benar, tapi itu hanya anggapan subjektivitas dari kita sendiri. Karena kita tidak diberitahu sudut pandang lain. Maka dari itu gue melihat sudut pandang lainnya ini. Bahwa aspek yang perlu kita perbaiki itu jauh lebih besar daripada hanya menyalahkan satu pihak tertentu. Ya jadi, kembali lagi kalau gue bilang, revolusi sepak bola Indonesia harus segera dilakukan. Kalau memang kita mau maju. Dan FIFA sudah ingin membantu kan, katanya Pak Menteri dengan Pak Jokowi juga sebagai presiden sudah langsung mengkontak FIFA dan katanya FIFA akan membantu. Ya, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita kawal daripada kita memperdebatkan hal yang terlalu apa ya, bersifat yang membentur atau istilahnya memprovokasi dan sebagainya. Lebih baik kita memikirkan cara agar kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Dan bagaimana kejadian ini tidak terulang lagi jika penanganan yang dilakukan oleh Liga Indonesia, yang dilakukan oleh sepak bola Indonesia, jajaran tinggi dari PSSI selalu itu aja. Kalau nggak salah ada pepatah yang mengatakan bahwa lu tidak bisa mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang sama. Lu tidak bisa mengharapkan hasil yang berbeda dengan lu melakukan cara yang sama. Maka dari itu gue berharap sekali bahwa PSSI, bahwa Liga Indonesia, tim yang dibuat oleh pemerintah diusut tuntas, ditemukan siapa beang keroknya, ya. Dan bukan hanya itu, tapi ada solusi yang ditawarkan. Solusinya apa? Revolusi Indonesia, revolusi sepak bola Indonesia. Ya, supporter tidak usah anarkis. Keamanan harus sesuai dengan SOP yang jelas. Regulasi harus dibuat sedetail mungkin. Verifikasi stadion harus dibuat sedetail mungkin. Kalau memang tidak ada stadion yang layak, tidak usah ada stadion yang disahkan. Biar mereka mencari stadion sendiri yang sesuai dengan verifikasi. Biar mereka keluar duit sendiri. Biar pemerintah daerah mereka keluar duit sendiri untuk bangun stadion yang layak. Karena kalau soal overload itu menurut gue sangat-sangat hal yang tidak perlu terjadi jika panitia pelaksana PT Liga berbuat dengan benar soal regulasi. Terutama soal seat, bangku. Kalau single seat kayak GBK, itu gampang datanya. Tinggal hitung aja bangkunya berapa, oh kapasitasnya berapa. Tapi gue lihat banyak sekali stadion di Indonesia yang tidak single seat. Artinya susah untuk data berapa kapasitas yang sebenarnya. Ujung-ujungnya tiketnya pun raba-raba. Dan itu terjadi kemarin. Ya, bukan hanya dari situ, dari tayangan banyak yang mempermasalahkan soal jam tayang, mengejar rating, itu juga harus diselidiki. Kalau memang televisi ini tidak mau menayangkan karena rating mereka jelek, nggak usah berikan kepada televisi lain, pasti banyak yang mau kok. Ya jangan hanya mengincar apa ya, ini menurutku kejadian yang sudah sangat malang sekali. Ya, malang sekali sampai 100 lebih supporter itu kehilangan nyawanya. Dan itu bukan menurut gua kesalahan dari satu pihak, itu kesalahan kita bersama. Kesalahan dari sepak bola Indonesia yang begitu menjustify, begitu menormalisasi hal ini. Sebenarnya hal ini sudah terjadi begitu lama. Ya, makanya itu gue malas nonton Liga Indonesia karena hal ini. Karena hal ini selalu dijadikan habitual. Oh biasa kok gas air mata, oh biasa kok supporter masuk ke stadion, oh biasa kok
ngerusak fasilitas stadion. Oh biasa kok kita rusuh kayak gini. Oh biasa kok pemain kalau derby main di Barakuda. Semuanya oh biasa, oh biasa, oh biasa. Lama-lama jadi kebiasaan, bukan kebiasaan yang baik tapi kebiasaan yang buruk. Itu yang menjadi permasalahan dari Liga Indonesia. Itu yang menjadi permasalahan dari sepak bola Indonesia. Bukan serta-merta main asal mundur. Kalau asal mundur gampang kok. Dia mundur nih, si A mundur. Oh si B mundur. Lu pikir si B ini lebih baik daripada A? Janjinya mungkin di awal iya, tapi kita lihat nanti ujung-ujungnya sama aja. Yang kita harus perhatikan sekarang adalah bagaimana kita sebagai penonton, kita sebagai supporter bersama-sama, ya, berbagai pihak, PSSI, revolusi semua nggak ada masalah, ya, benahi dari akar-akarnya. Dan kalau butuh bantuan pemerintah, harus kita juga jangan menutup tangan. Istilahnya pemerintah nggak boleh ikut campur, kayak ya memang PSSI ini kan di bawah FIFA bukan di bawah pemerintah, tapi kalau memang dibutuhkan pemerintah juga boleh kok ikut campur, karena ini demi kesehatan sepak bola kita, demi kesuksesan, demi kemajuan sepak bola kita. Oke, sekali lagi ini merupakan kejadian yang sangat-sangat harus diusut tuntas, harus terus kita kawal, ya, dan udahlah, stop ujaran kebencian, stop ujaran bahwa provokasi dan sebagainya. Kita lebih baik kita hormati, ya, hormati korban dari tragedi ini, dan kita sama-sama punya satu visi. Itu yang penting, punya satu visi untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik lagi ke depannya. Dan revolusi sepak bola yang tadi gue bilang itu yang harus menjadi fokus. Oke, segitu dulu dari gue. Salam sepak bola.